Keheningan tenang di Sunset Hills Cemetery tiba-tiba pecah. Dari kabut pagi seekor anjing German Shepherd berlumpur berlari menuju pemakaman. Para pelayat berpakaian hitam terkejut menyingkir. Anjing itu berlari langsung ke peti mati kecil berwarna putih dengan tekad yang mengejutkan. "Hentikan anjing itu!" teriak seseorang panik. Tapi Max sudah sampai di sana. Cakarnya yang kotor mendarat di atas peti mati yang mengkilap. Max mengeluarkan rintihan tinggi penuh rasa panik. Jack Mitchell bergegas maju untuk menariknya menjauh dari peti mati putrinya Lily yang berusia 8 tahun. "Biarkan dia di sini," bisik Emma Mitchell sambil menangis. "Dia sudah datang sejauh ini." Adegan aneh ini akan mengguncang seluruh kota Riverside. Jika kamu penasaran dengan kelanjutan kisah Max dan Lily, silakan berikan like dan tulis komentar tentang apa yang menurutmu akan terjadi selanjutnya. Riverside, California adalah tempat tenang di mana keluarga Mitchell tinggal di rumah sewaan sederhana di Pine Street. Jack, seorang sopir truk jarak jauh dengan tangan kasar dan hati hangat, sering pergi berminggu-minggu untuk menghidupi keluarga. Wajahnya yang lelah dan rambutnya yang mulai memutih menunjukkan banyak malam tanpa tidur dan makan malam terlewat. Namun komitmennya pada keluarga tak pernah goyah meski hidup keras. Emma Mitchell adalah wanita baik hati yang bekerja keras di Sunshine Laundromat. Tangannya selalu perih karena air panas dan deterjen, namun senyumnya tak pernah hilang, terutama saat menyangkut putri mereka Lily. Mereka telah melalui banyak kesulitan selama bertahun-tahun, namun cinta mereka satu sama lain, dan untuk Lily tetap kuat menghadapi segala rintangan yang datang. Lily adalah anak mukjizat mereka yang lahir setelah bertahun-tahun penantian. Dia memiliki mata biru berkilau dan tawa yang bisa mencerahkan ruangan manapun. Sejak kecil Lily tampak lebih dewasa dari usianya, sering duduk di dekat jendela berjam-jam menunggu truk ayahnya muncul di ujung jalan. Meskipun hidup sederhana dan keuangan pas-pasan, Lily tidak pernah mengeluh, selalu menemukan kebahagiaan dalam hal kecil. Max datang ke hidup mereka pada ulang tahun Lily yang ke-7. Jack menemukan anak anjing German Shepherd kecil yang ditinggalkan dalam kotak kardus di pinggir jalan saat dalam perjalanan. Anjing itu basah kuyup dan menggigil kedinginan. Jack tahu mereka tidak mampu memberi makan mulut tambahan, tapi tidak tega meninggalkan anjing itu. Dia membungkusnya dengan jaket dan membawanya pulang tepat untuk makan malam ulang tahun Lily. Saat Lily melihat anak anjing itu, ada sesuatu istimewa yang langsung terjalin di antara mereka. Dia menamainya Max dari karakter favoritnya dalam buku cerita. Max seolah mengerti bahwa dirinya mendapat kesempatan kedua dan menjadi teman setia Lily. Dia tidur di depan pintu kamar Lily, menemaninya saat makan dan mengikutinya kemanapun anjing diizinkan masuk. Lama-kelamaan Max tumbuh menjadi anjing kuat dan cerdas dengan mata coklat dalam dan naluri alami untuk melindungi. Terutama saat Jack sedang pergi bekerja, Max bukan sekadar hewan peliharaan. Dia adalah penjaga Lily, tempat rahasia dan sahabat terbaiknya. Tak ada yang menyangka betapa penting ikatan itu atau seberapa berat ujian yang akan datang untuk menguji kesetiaan mereka. Musim semi baru dimulai di Riverside Elementary saat bencana terjadi. Lily yang kini berusia 8 tahun punya kebiasaan mengunjungi Max di pagar sekolah saat waktu istirahat. German Shepherd besar itu duduk tenang di seberang pagar mengawasinya bermain dengan sabar. Awalnya staf sekolah protes, tapi sifat tenang dan kesetiaan Max membuat mereka luluh. Namun tidak semua orang senang melihat ikatan antara gadis kecil dan anjing besar itu. Chloe Peterson, siswi kelas 5 yang suka berlaku kasar, telah mengganggu Lily selama berminggu-minggu. Dia mengejek Lily karena memakai baju bekas dan terlalu dekat dengan anjing kotor itu begitu dia menyebut Max. Lily tidak pernah melawan, selalu ingat nasihat ibunya untuk membalas dengan kebaikan. Namun Selasa sore itu segalanya berubah ketika Chloe dan dua temannya mengikuti Lily ke belakang halaman sekolah dekat kolam tua. Area kolam dilarang untuk siswa dan tersembunyi di balik pohon ek rimbun. Chloe merampas buku gambar dari tangan Lily yang penuh dengan gambar Max dan cerita petualangan mereka. "Lihat ini, dia menulis surat untuk anjingnya seperti ke pacar sungguhan, aneh banget," ejek Chloe sambil membalik halaman. Teman-temannya tertawa membentuk lingkaran di sekitar Lily yang mulai ketakutan. "Tolong kembalikan," pinta Lily dengan lembut sambil mengulurkan tangan. Tapi Chloe malah merobek beberapa halaman dan melemparkannya ke kolam. Mata Lily mulai berlinang saat gambar-gambarnya mengambang di permukaan air. Putus asa Lily mencoba mengambilnya, namun Chloe menghindar dan Lily kehilangan keseimbangan, jatuh ke dalam air dengan kepala lebih dulu. Kolam ternyata lebih dalam dari yang terlihat dan langsung menelannya. Dari tempat biasanya di pagar, Max langsung merasakan bahaya. Dengan satu lompatan kuat dia melewati pagar setinggi 4 kaki dan berlari melintasi halaman. Beberapa guru berteriak panik, tapi Max tidak berhenti.
Dia langsung masuk ke kolam tanpa ragu. Lily sempat muncul ke permukaan sekali terengah-engah dan berusaha menggapai sebelum tenggelam lagi. Max menyelam mengejarnya hanya dipandu naluri dan cinta. Setiap detik terasa seperti selamanya saat permukaan kolam bergelombang cemas. Lalu akhirnya Max muncul menggigit kerah baju Lily dengan lembut. Tubuhnya lemas, dia menyeretnya ke tepi kolam berlumpur sementara Chloe dan teman-temannya berdiri membeku, wajah dipenuhi rasa ngeri. Para guru sudah berlari melintasi halaman sekolah, radio mereka berderak dengan pesan-pesan panik sementara Lily yang bingung dan ketakutan tiba-tiba mulai meronta. Siku Lily menghantam kepala Max dengan keras. Meski kesakitan, Max tidak bergerak dari sisinya, tetap di sana berdarah dari luka tepat di atas matanya, sepenuhnya fokus pada keselamatan Lily. Sementara para guru memberikan pertolongan pertama dan menunggu ambulans, bisikan mulai terdengar di tengah kerumunan. Ada yang mengira Max telah menyerang Lily, ada pula yang mengatakan dia mendorongnya ke dalam kolam. Chloe dan teman-temannya takut dihukum memilih diam, tak pernah mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Saat para medis tiba, kebenaran sudah mulai diputar-balikan. Rumor menyebar dan para orang tua mulai membanjiri kantor sekolah dengan telepon menuntut tindakan terhadap apa yang mereka anggap sebagai anjing berbahaya. Pak Thompson, kepala sekolah, berdiri di tepi kekacauan, wajahnya muram saat melihat Lily diangkat masuk ambulans. Max mencoba mengikuti tapi ditahan oleh seorang guru. Tangisannya yang nyaring menggema di halaman penuh kebingungan dan kesedihan. Fakta sebenarnya akhirnya akan terungkap, tapi tidak sebelum keputusan-keputusan dibuat yang tak bisa dibatalkan. Dampak hari itu berkembang perlahan dan menyakitkan sementara Max ditinggalkan di belakang, diikat dengan tali tua milik petugas kebersihan di dekat gedung sekolah. Max menatap ke jalan tempat ambulans melaju. Matanya yang bengkak membuatnya sulit melihat, tapi dia tetap menunggu dengan setia. Tak lama kemudian truk Jack diparkir sembarangan di halaman sekolah. Melihat Max yang basah dan terluka membuatnya terdiam. Apa yang terjadi padanya? Tanyanya melihat darah di wajah anjing itu. Para staf saling berpandangan tak nyaman sebelum Pak Thompson maju ke depan dengan hati-hati. Ada insiden di dekat kolam, kata Thompson hati-hati. Beberapa murid melaporkan bahwa anjing Anda bertingkah agresif terhadap Lily sebelum dia masuk ke dalam air. Wajah Jack mengeras. Kami memahami bahwa mungkin dia sedang mencoba menolong, tambah Thompson, tapi kehadirannya di sini kini menjadi perhatian serius. Di rumah sakit Lily akhirnya cukup tenang untuk menceritakan versinya, tapi kerusakan sudah terjadi. Orang tua terus menelepon dewan sekolah dan forum daring lokal dipenuhi cerita-cerita yang saling bertentangan. Keesokan paginya petugas pengawas hewan datang untuk memeriksa Max. Dia duduk diam saat mereka memeriksanya, terutama area di sekitar matanya yang kini sepenuhnya bengkak. Mereka mencatat betapa tenangnya Max, tapi pengamatan itu tidak mengurangi ketakutan publik yang terus berkembang di media sosial. Sore harinya saat Lily kembali dari rumah sakit, dia sangat terpukul mengetahui bahwa Max telah dicap sebagai ancaman. Dia menyelamatkanku. Tangisnya kepada siapapun yang mau mendengarkan. Chloe yang mendorongku. Namun Chloe dan teman-temannya sudah menyebarkan versi cerita mereka dan orang tua mereka yang berpengaruh memastikan versi itu dipercaya. Dokter hewan setempat Dr. Reynolds memeriksa luka Max dengan seksama. Luka ini adalah bentuk pertahanan diri, kata Dr. Reynolds dengan tegas menunjuk pada bengkak di wajah Max. Jelas dia berusaha melindungi, bukan menyerang. Dia menulis laporan rinci yang membela tindakan Max. Meski begitu, dewan sekolah sudah memutuskan Max dianggap sebagai risiko. Keluarga Mitchell diminta menjauhkan Max dari lingkungan sekolah, atau menghadapi kemungkinan tindakan hukum yang bisa merugikan masa depan Lily. Berita itu menghancurkan keluarga Mitchell. Kabar menyebar bahwa beberapa orang tua berencana menarik anak-anak mereka dari sekolah jika Max tidak disingkirkan. Jack dan Emma melewati malam-malam tanpa tidur mencoba mencari jalan keluar. Mereka tidak mampu pindah ke distrik sekolah lain dan sekolah di rumah bukan pilihan karena mereka berdua harus bekerja keras. Sementara itu mereka melihat Lily dan Max semakin dekat, ikatan mereka menguat. Lalu datang pukulan terakhir. Keluarga Mitchell menerima surat dari penyedia asuransi mereka. Mereka akan kehilangan polis asuransi rumah jika Max tetap berada di properti karena dianggap sebagai hewan berbahaya. Mereka diberi waktu 10 hari untuk patuh atau kehilangan hak sewa rumah sama sekali. Di tengah semua itu Max tetap setia. Dalam keadaan terluka dan bingung, dia masih mencoba berjalan bersama Lily ke sekolah setiap pagi. Max berhenti dengan patuh di batas properti tempat dia tak lagi diperbolehkan masuk. Kesetiaannya hanya membuat perpisahan yang akan datang terasa semakin menyakitkan. Riverside pun terpecah karena masalah ini. Sebagian orang percaya Max adalah pahlawan, yang lain menyebutnya ancaman.
Koran lokal Riverside Herald memuat judul dramatis di halaman depan, "Anjing keluarga serang gadis, apakah keamanan sekolah terancam?" Meski reporter tak pernah menghubungi keluarga Mitchell, media sosial menjadi medan pertempuran. Grup Facebook kota ramai dengan perdebatan sengit. Salah satu grup dipimpin oleh Ibu Chloe Monica Peterson mengumpulkan lebih dari 500 tanda tangan untuk menuntut aturan ketat soal hewan di dekat sekolah. Situasi Max dengan cepat menjadi pusat perdebatan panas tentang boleh tidaknya hewan peliharaan berada dekat sekolah. Orang-orang mulai melupakan bahwa selama bertahun-tahun Max duduk tenang menunggu Lily. Minggu itu di gereja keluarga Mitchell merasakan tatapan penghakiman. Keluarga-keluarga yang biasa mereka doakan bersama kini duduk berjauhan menghindari tatapan mata. Bahkan keluarga Wilson, tetangga mereka selama hampir 10 tahun, berhenti membiarkan anak-anaknya bermain di halaman jika Max sedang di luar. Beberapa orang mencoba membela Max, namun usaha mereka tenggelam dalam gelombang ketakutan dan tuduhan yang semakin membesar. Dr. Reynolds membagikan laporan medisnya secara daring menjelaskan bahwa luka tersebut membuktikan Max sedang membela Lily, bukan menyerangnya. Pak Roberts yang tinggal di seberang sekolah dan sering melihat Max menunggu dengan tenang menulis surat ke koran lokal. Dia menggambarkan sifat Max yang tenang dan penuh kasih. Namun usaha mereka tidak cukup untuk melawan propaganda yang sudah menyebar luas di media sosial. Situasi semakin memburuk saat orang tua Chloe membawa pengacara mengancam akan menuntut sekolah karena membiarkan anjing berada dekat area sekolah. Di bawah tekanan yang semakin besar, Dewan Sekolah mengadakan rapat darurat untuk mengusulkan peraturan baru. Tidak ada hewan peliharaan yang diizinkan berada dalam radius 500 kaki dari sekolah. Jika disahkan, kebijakan ini akan berdampak pada banyak keluarga di daerah itu. Sementara itu Lily berjuang dengan caranya sendiri. Teman-teman yang dulu sering bermain dengannya kini menghindarinya di lorong sekolah. Orang tua mereka telah memperingatkan untuk menjaga jarak. Saat makan siang dia duduk sendirian di meja. Hanya Marco Silva, anak baru yang pendiam dan keluarganya, tidak terlibat dalam kontroversi yang tetap duduk bersamanya. Keadaan makin memburuk ketika Jack mulai menerima telepon anonim di tempat kerja. Beberapa penelepon menuduh Jack ceroboh karena memelihara anjing berbahaya. Emma pun merasakan dampaknya. Jam kerjanya di laundry dikurangi karena beberapa pelanggan meminta agar tidak dilayani olehnya. Bahkan bisnis kecil pun mulai berpihak. Toko hewan peliharaan yang biasa mereka kunjungi memasang tanda dukungan untuk dewan sekolah. Sebaliknya, sebuah toko kecil di seberang kota diam-diam menawarkan diskon kepada keluarga Mitchell. Komunitas mulai terpecah dan setiap hari terasa semakin sulit untuk menyatukan kembali yang telah retak. Di tengah semua itu, Lily terus menulis di buku hariannya, mencurahkan isi hatinya dalam setiap halaman. Dia mencatat setiap detail kejadian di kolam, setiap momen yang dia ingat, setiap emosi yang dia rasakan. Dia menambahkan gambar Max yang menyelam untuk menyelamatkannya, berharap suatu hari seseorang akan percaya pada kebenaran. Banyak halaman ternoda air mata saat dia menulis tentang orang-orang yang dulu dia sebut sahabat kini berpaling darinya. Keluarga Mitchell merasa semakin kesepian setiap harinya. Kota yang dulu terasa akrab kini berubah menjadi dingin dan asing. Yang paling menyakitkan adalah mengetahui bahwa Max, anjing yang telah mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan putri mereka, kini dianggap sebagai ancaman yang harus disingkirkan dari kehidupan mereka. Pagi ketika mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada Max begitu dingin dan kelabu. Langit mencerminkan kesedihan dalam hati mereka. Jack telah mengatur agar Max tinggal bersama sahabat lamanya dari dinas militer Tom Bradley yang tinggal di sebuah peternakan kecil di Orange County sekitar 80 km jauhnya. Tom mengelola tempat perlindungan hewan dan berjanji akan merawat Max dengan baik sampai solusi jangka panjang ditemukan. Lily tak tidur semalaman. Dia menghabiskan waktu dengan meringkuk bersama Max di halaman belakang, memeluknya erat di bawah selimut yang diselimuti embun beku. Emma menemukan mereka seperti itu saat matahari terbit, diam tak bergerak, ikatan di antara mereka terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata. Max seolah tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak meninggalkan sisi Lily pagi itu meski tahu perpisahan sudah dekat. "Ini cuma sementara sayang," ucap Jack lembut saat mereka mengemasi barang-barang Max. Selimut tuanya yang sudah usang, bola biru kesayangannya, dan sikat yang selalu digunakan Lily setiap hari Minggu. Tapi suara Jack yang bergetar menunjukkan bahwa dia sendiri pun tidak yakin. Batas waktu dari perusahaan asuransi sudah hampir habis dan mereka tidak punya pilihan lain. Ingin membuat hari itu istimewa, Emma memasakkan sarapan telur orak-arik untuk Max. Makanan yang biasanya tidak dia izinkan. Max memakannya perlahan, matanya tetap tertuju pada Lily yang duduk di lantai di sebelahnya terlalu sedih untuk makan. Ketika truk merah Tom masuk ke halaman rumah, Lily tak kuasa menahan tangis. "Tolong ayah, jangan biarkan mereka mengambilnya,"
tangisnya sambil memeluk Max. Aku janji tidak akan dekat-dekat kolam lagi, aku akan hati-hati. Max mengeluarkan rintihan pelan dan menjilat air matanya. Ekornya bergerak perlahan berusaha menenangkannya meski dia tahu akan segera pergi. Jack harus menarik Lily perlahan agar Tom bisa menggiring Max ke truk. Anjing itu tidak melawan sifatnya yang tenang dan patuh tetap terlihat bahkan di momen yang memilukan itu. Tapi sesaat sebelum naik ke bak truk Max berhenti. Dia menoleh dan menatap Lily dengan mata penuh kesedihan dan pengertian yang mendalam. Tom yang telah melihat banyak hewan datang dan pergi harus memalingkan wajahnya untuk menyembunyikan emosinya. Aku akan menjaganya dengan baik, kata Tom dengan suara serak. Kalian boleh mengunjunginya kapan saja. Tapi mereka semua tahu betapa sulitnya melakukan perjalanan itu sering-sering dengan Jack yang selalu di jalan dan Emma yang bekerja tanpa henti. Saat truk pergi, Max terus menatap mereka melalui jendela belakang. Lily berdiri di jalan masuk rumah lama setelah kendaraan itu hilang dari pandangan. Dia masih berdiri di sana gemetar dan menangis saat Emma membawanya masuk dengan lembut. Rumah terasa kosong tanpa Max. Tak ada lagi suara cakar di lantai, tak ada dengkuran lembut dari sudut tempat tidurnya, tak ada gonggongan bahagia menyambut mereka di pintu. Lily berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain menyentuh mangkuk air kosongnya. Tali kekang yang masih tergantung di dekat pintu dan tempat di bawah meja tempat Max biasa tidur siang. Malam itu tubuhnya menyerah. Demam datang, emosinya akhirnya mengalahkannya. Emma tetap di sisinya menggenggam tangannya semalaman saat Lily menangis dalam tidurnya dan menyebut nama Max berulang kali. Rasa sakit karena menghukum seorang pahlawan karena memisahkan ikatan yang begitu murni adalah beban yang tak bisa ditanggung oleh siapapun. Malam itu Jack berada di garasi mengatur ulang alat-alat yang sebenarnya sudah dia rapikan berkali-kali. Itu caranya untuk meyakinkan diri bahwa mereka telah melakukan yang harus dilakukan. Alternatifnya kehilangan asuransi, kehilangan rumah sewa, bahkan mungkin pekerjaannya akan lebih buruk. Setidaknya itu yang terus dia katakan dalam hati. Tapi semua logika di dunia tidak cukup untuk menghapus rasa berat di dadanya yang terasa menghancurkan. Beberapa hari setelah kepergian Max, Lily sering tanpa sadar meraih ke sampingnya berharap Max ada di sana saat dia membaca atau mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi yang dia temukan hanya udara kosong. Dia menyimpan sikat bulu Max di atas meja kecil di samping tempat tidurnya dan kadang-kadang Emma menemukannya menangis diam-diam ke dalamnya setelah waktu tidur. Yang paling menyakitkan adalah melewati pagar sekolah tempat Max biasa menunggu. Setiap pagi Lily berhenti dan menatap ke petak rumput kosong itu sampai lonceng pertama memaksanya berjalan lagi. Dia hampir tak lagi mendengar bisikan saat berjalan di lorong sekolah. Rasa sakit karena kehilangan Max menutupi segalanya. Tanda-tanda pertama bahwa ada sesuatu yang salah datang secara perlahan. Sekitar 3 minggu setelah Max pergi, Emma menyadari Lily mulai kehilangan nafsu makan. Dia hanya mendorong makanan di piringnya. Mencicipi sedikit tapi jarang menghabiskan apapun. Energi cerah yang dulu selalu dia bawa perlahan memudar dan lingkaran hitam muncul di bawah matanya. Saat pertemuan orang tua dan guru Mrs. Wilson menyampaikan kekhawatirannya. Dia sudah tidak ikut berpartisipasi lagi, katanya sambil menyerahkan map penuh tugas yang belum selesai. Dia lebih sering menatap keluar jendela seolah pikirannya berada di tempat yang jauh dari sini. Keadaan memburuk saat pemeriksaan rutin dengan Dr. Martinez. Berat badan Lily turun drastis dan tekanan darahnya terlalu rendah. Menarik Emma ke samping, dia bertanya pelan, apakah ada kejadian besar dalam hidup Lily belakangan ini? Stres yang cukup berat. Ketika Emma menceritakan tentang Max, kekhawatiran dokter semakin dalam. Dia pernah melihat anak-anak berduka karena hewan peliharaan sebelumnya, tapi ini berbeda. Gejala yang dialami Lily terlalu parah. Tes darah menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuhnya mulai melemah. Duka yang dia rasakan benar-benar menggerogoti kesehatannya. Yang awalnya hanya pilek ringan berubah menjadi batuk dan flu berkepanjangan lalu infeksi berulang. Daya tahan tubuh yang dulu dia bangun lewat bermain di luar bersama Max runtuh seiring ketidakhadiran anjing itu. Jack mulai mengurangi jam kerja untuk mendampingi mereka ke dokter. Jika kamu menyukai cerita ini, silakan berikan like dan komentar pengalaman serupa yang pernah kamu alami. Kunjungan ke dokter menjadi semakin sering. Setiap spesialis membawa kekhawatiran baru. Gangguan tidur, tingkat hormon stres yang tinggi, nafsu makan yang semakin menurun. Tagihan medis menumpuk dengan cepat menambah tekanan emosional dengan beban keuangan yang mencekik. Setiap malam Emma membawa rasa takut bersamanya. Dia memeriksa Lily berkali-kali saat tidur, seringkali menemukan bantalnya basah oleh air mata.
Boneka anjing yang mereka berikan kepada Lily German Shepherd berbulu lembut yang dimaksudkan untuk menghiburnya hanya terdiam di sudut. Itu bukan pengganti yang bisa menggantikan Max. Di sekolah kesepian Lily semakin dalam. Beberapa teman sekelas yang awalnya mencoba menghiburnya mulai menjauh bingung bagaimana menghadapi kesedihannya. Saat istirahat dia duduk di bangku yang sama tempat dia biasa melambaikan tangan pada Max. Dia memeluk erat buku hariannya ke dada. Buku kecil itu menjadi satu-satunya teman curhatnya penuh dengan kenangan gambar dan halaman yang didedikasikan untuk anjing yang dia cintai. Suatu hari yang sangat berat Lily pingsan saat pelajaran olahraga. Perawat sekolah langsung menelepon ambulans. Menyaksikan putri mereka dibawa masuk ambulans untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan nyaris menghancurkan hati Jack dan Emma. Di rumah sakit dokter mengonfirmasi ketakutan mereka. Tubuh Lily berada di bawah tekanan ekstrim. Dr. Martinez menjelaskan bahwa trauma emosional bukan hanya memengaruhi suasana hatinya tapi menyerang seluruh sistem tubuhnya. Dia menyarankan terapi tapi asuransi mereka hanya menanggung sebagian kecil dari biayanya. Sementara itu, Tom terus memberi kabar tentang Max tapi mendengar tentang anjing itu justru memperburuk keadaan. Max juga kehilangan nafsu makan dan sering duduk menatap jalan menuju Riverside. Meskipun dirawat dengan baik oleh Tom, jelas bahwa Max juga menderita. Rasa sakit karena perpisahan menghantam mereka berdua menunjukkan betapa dalam ikatan mereka sebenarnya. Emma mulai menemukan buku catatan Lily dipenuhi gambar yang sama berulang kali. Max duduk di pagar sekolah menunggu dengan setia. Konselor sekolah menyarankan bahwa obsesi ini tidak sehat. Tapi Lily tak bisa melepaskannya. Pikirannya, hatinya, harapannya semuanya masih bersama Max. Ironi pahit ini tak luput dari perhatian siapapun. Dalam upaya melindungi siswa dari apa yang dianggap ancaman sistem justru menyakiti anak yang seharusnya mereka lindungi. Namun peraturan dan ketakutan memiliki bobot lebih besar daripada empati dan tak ada yang berubah meskipun kesehatan Lily terus memburuk dengan cepat. Tagihan medis terus datang seperti badai yang tak berkesudahan. Semakin tebal setiap kali. Suatu malam Jack dan Emma duduk di meja dapur membentangkan semua tagihan seperti setumpuk kartu nasib yang kejam. Angkanya sangat mengejutkan. Biaya kunjungan dokter, tes resep, konsultasi terapi. Asuransi mereka nyaris tidak menutup kebutuhan dasar. Kita bisa jual truk itu, kata Jack akhirnya, suaranya datar. Itu satu-satunya harta berharga mereka tapi menjualnya berarti dia tidak bisa lagi bekerja. Emma menghitung ulang dengan kalkulator lamanya berharap entah bagaimana jumlah akhirnya akan berubah. Tapi tidak. Semua tabungan yang mereka kumpulkan bertahun-tahun dengan perhitungan ketat lenyap hanya dalam beberapa bulan. Putus asa untuk bertahan, Emma mulai bekerja 16 jam sehari di laundry. Tangannya jadi kasar dan berdarah. Jack mengambil pekerjaan mengemudi malam hari. Shift paling berat dan berisiko tapi juga yang paling tinggi bayarannya. Meski begitu tetap saja tidak cukup. Lily butuh perawatan medis khusus dan asuransi pedesaan mereka hanya menanggung sebagian kecil dari biaya di luar jaringan. Mereka mulai menjual semua yang bisa dilepas. Peralatan memancing kesayangan Jack, porselen warisan Emma, bahkan pakaian lama Lily ke toko barang bekas. Telepon dari penagih utang mulai datang saat makan malam. Mereka melewatkan satu pembayaran hipotek lalu satu lagi. Tagihan utilitas menyusul. Mereka berhasil menjaga listrik tetap menyala melalui cicilan tapi gas diputus. Emma terpaksa memanaskan air di atas kompor listrik kecil untuk mencuci piring dan memandikan Lily dengan air hangat. Tetangga mulai memperhatikan. Keluarga Wilson yang dulu menjauh saat kejadian dengan Max mulai meninggalkan kantong belanja. Mereka meletakkannya di depan pintu tanpa sepatah kata pun. Gereja setempat menggalang dana untuk mereka meskipun hanya cukup untuk membeli obat Lily selama seminggu. Dengan menelan harga diri mereka, keluarga Mitchell menerima bantuan yang tak pernah mereka bayangkan akan mereka butuhkan. Pukulan terberat datang saat pemilik rumah mengirimkan surat. Rumah yang telah mereka sewa selama 8 tahun tempat Lily belajar berjalan akan dijual. Mereka diberi waktu 30 hari untuk pindah tapi dengan riwayat kredit yang hancur karena tagihan medis, mencari tempat tinggal baru hampir mustahil. Akhirnya Jack menemukan apartemen kecil 2 kamar di atas Mario's Pizza di pusat kota. Hanya itu yang mampu mereka bayar. Tangga curam, jendela berangin dan baunya selalu seperti bawang putih. Saat hari pindahan tiba mereka terpaksa menjual atau menyimpan sebagian besar perabotan rumah. Apartemen baru mereka terlalu sempit untuk menampung lebih dari barang-barang penting. Tempat tidur Lily sekarang berada di ruangan yang sama tempat keluarga itu memasak, makan dan duduk. Tak ada ruang untuk gambar-gambarnya dan satu-satunya jendela menghadap ke dinding bata kosong.
Dia tak berkata apapun tapi orang tuanya mendengar tangis pelan saat mereka mengemas barang-barang milik Max. Mereka bahkan tak bisa menyimpan tempat tidur atau mainan Max. Ruangnya tak cukup. Emma mulai mencuci pakaian orang lain di kamar mandi mungil mereka pada malam hari, menjemurnya di setiap sudut ruangan. Apartemen itu selalu lembab. Jack tidur di sofa dengan kasur tipis dan berderit. Punggungnya selalu sakit tiap pagi tapi dia tak pernah mengeluh. Lalu datang saat yang paling mereka takutkan. Mereka harus membatalkan panggilan bulanan ke Tom. Paket telepon mereka dipangkas seminimal mungkin. Panggilan jarak jauh tak lagi termasuk. Satu-satunya cara Lily mendengar kabar tentang Max pun hilang. Suatu malam Jack menemukan Emma duduk di tangga luar apartemen mereka lewat tengah malam. Dia memegang tumpukan tagihan tak terbayar dan menangis diam-diam. "Kita yang membuatnya seperti ini," bisiknya. "Kita mengambil sahabat terbaiknya dan sekarang bahkan rumah yang layak pun tak bisa kita berikan padanya." Jack memeluknya tapi tak punya kata-kata penghiburan. Dia sendiri tak tahu bagaimana mereka bisa bertahan. Yang mereka tahu hanyalah obat Lily harus diutamakan. Segala hal lain, makanan, tagihan sewa harus menunggu. Kesehatan Lily telah menjadi satu-satunya fokus mereka. Mereka belajar bertahan hidup hanya dengan kopi dan roti diskon. Mereka mencuci pakaian dengan sabun tangan di wastafel. Seragam sekolah Lily dijahit ulang berkali-kali sampai tambalannya pun punya tambalan. UGD Rumah Sakit Umum Riverside telah menjadi rumah kedua mereka. Kali ini Lily kembali pingsan di sekolah. Sebuah ambulans membawanya ke rumah sakit. Di bawah cahaya putih yang menyilaukan, dia tampak lebih kecil, lebih rapuh dari sebelumnya. Emma menggenggam tangan putrinya yang lemas sementara Jack mengisi lagi satu tumpukan berkas rumah sakit. Seorang perawat melaporkan suhu tubuh Lily 40,1 derajat. Dia segera menghubungkannya ke monitor. Itu perawat yang sama yang sudah melihat Lily beberapa kali sebelumnya, dan matanya menunjukkan kekhawatiran saat mencatat penurunan berat badan yang mengkhawatirkan. Seragam sekolah Lily kini menggantung longgar di tubuhnya. Dr. Martinez yang sejak awal menangani Lily datang masih mengenakan pakaian golf. Dia langsung meninggalkan lapangan saat mendengar kabar. Senyum hangat biasanya tak tampak, yang ada hanya ekspresi serius. "Berapa lama dia tidak sadarkan diri?" tanyanya sambil menyinari mata Lily dengan senter kecil. "Dia pingsan saat makan siang," jawab Emma dengan suara bergetar. "Dia sudah tidak makan lagi." Dia tak sanggup melanjutkan. Pikirannya melayang pada saat-saat ketika Lily biasa makan bersama Max. Bagaimana anjing itu meletakkan kepalanya di pangkuan sambil menerima potongan kecil makanan dari tangan Lily. Kenangan itu terasa begitu menyakitkan. 2 hari berikutnya dipenuhi tes dokter bergantian dan ketakutan yang semakin membesar. Lily tersadar dan kembali pingsan, memanggil nama Max setiap kali sadar. Setiap kali dia menyadari Max tak ada di sana, semangatnya tampak makin padam. Spesialis datang silih berganti memberikan berbagai diagnosis. Komplikasi, kekebalan stres, neurologis, trauma emosional. Tak satu pun bisa menjelaskan sepenuhnya mengapa tubuh Lily tampak menyerah pada kehidupan. Jack tidur setiap malam di kursi plastik di samping tempat tidurnya. Rekan-rekannya menggantikan tugasnya tanpa banyak tanya. Emma bergantian antara rumah sakit dan laundry, mencuri waktu tidur di ruang tunggu. Apartemen baru mereka begitu sunyi dengan tagihan yang terus menumpuk di atas meja seperti badai yang tak bisa dihindari. Pada hari keempat kondisi Lily memburuk drastis. Demamnya melonjak dan napasnya menjadi dangkal dan berat. Tim medis bergegas masuk, menempelkan kompres dingin dan memberikan obat untuk menstabilkannya. Emma berdiri tak berdaya di sisinya, menyaksikan setiap helaan napas putrinya yang semakin lemah. Di saat yang sedikit tenang, Dr. Martinez duduk bersama keluarga Mitchell dan berbicara dengan nada pelan dan serius. "Mungkin harus mempertimbangkan perawatan jangka panjang," katanya. Tubuhnya tidak merespon seperti seharusnya, seolah-olah dia sudah menyerah. Dia terdiam sejenak lalu menambahkan, "Kadang trauma emosional muncul dalam cara yang tak bisa disembuhkan oleh obat. Dan terkadang yang paling mereka butuhkan tak bisa kami resepkan." Malam itu Jack melakukan panggilan putus asa dari telepon umum rumah sakit ke peternakan Tom. Kabar dari sana tidak baik. Max juga sudah jarang makan. Dia menghabiskan hari-harinya berbaring di tepi lahan, selalu menghadap jalan menuju Riverside. Tom menceritakan bagaimana Max mengangkat kepalanya. Setiap kali mobil melintas lalu menjatuhkannya kembali saat sadar itu bukan mereka. Di rumah sakit, kamar Lily mulai dipenuhi tanda-tanda masa rawat inap yang panjang. Boneka binatang dan bunga dari gereja.
Kartu lekas sembuh dari teman sekelas meskipun tak satu pun dari Chloe atau teman-temannya. Dinding yang sebelumnya kosong kini dipenuhi gambar-gambar buatan Lily, semuanya menampilkan Max dalam berbagai momen bahagia mereka. Para perawat mulai terbiasa dengan tangis malam hari Lily. Bisikan doanya untuk Max yang bergema di lorong gelap. Beberapa staf jaga malam duduk di sisinya menggenggam tangannya dengan lembut saat dia bercerita tentang Max. Bagaimana Max selalu menunggunya, bagaimana dia tak pernah meninggalkannya. Di momen-momen itu mata Lily kembali bersinar meski hanya sebentar. Minggu-minggu berlalu, kondisi Lily stabil tapi tak membaik. Dia tidak kritis lagi tapi juga tidak menunjukkan kemajuan. Seolah-olah tubuhnya ada di sana tapi jiwanya telah pergi ke tempat lain. Kembali ke masa ketika Max menunggunya di pagar sekolah setia seperti biasa. Ketika kabar tentang krisis kesehatan Lily menyebar ke seluruh Riverside, perdebatan lama tentang Max kembali muncul. Kota yang sudah terbelah kini harus menghadapi akibat dari keputusan-keputusan yang telah diambil. The Riverside Herald menerbitkan artikel baru berjudul, "Krisis Kesehatan Gadis Lokal Nurani Sebuah Komunitas". Tulisan itu kali ini ditulis oleh reporter yang lebih bijak menjelaskan kondisi kesehatan Lily yang menurun dan mempertanyakan apakah pemisahan dari Max ikut berperan. Surat-surat masuk ke redaksi. Ada yang menyatakan dukungan, ada yang menyampaikan penyesalan. Di Riverside Elementary, nada di antara para siswa mulai berubah. Meja Lily kosong selama berminggu-minggu. Marco Silva satu-satunya teman yang selalu setia berbicara saat upacara pagi. "Lily adalah orang pertama yang bicara padaku saat aku pindah ke sini," ucapnya dengan sederhana. Kata-kata tenangnya membuat beberapa anak menangis, termasuk beberapa yang dulu pernah berpaling darinya. Bahkan Chloe Peterson yang memulai perundungan terlihat terguncang. Dia terdengar menangis di kamar mandi. Putri berkata, "Aku gak pernah berniat begini." Tapi ibunya Monica tetap bersikeras. Dia menggandakan dukungan terhadap aturan ketat sekolah tentang hewan peliharaan. Di gereja ketegangan meningkat. Beberapa orang berdoa secara terbuka untuk Lily dan Max, sementara yang lain meminta hikmat untuk melindungi anak-anak mereka. Pendeta terjebak di tengah menyampaikan khotbah menyentuh hati tentang kebaikan, penghakiman, dan pengampunan. Banyak jemaat pulang dalam diam menghindari tatapan satu sama lain. Dr. Reynolds, dokter hewan kota, mengambil langkah berani. Dia merilis seluruh rekam medis Max menunjukkan riwayat perilaku lembut dan kesehatan yang sempurna. Dia juga menyertakan penelitian tentang kuatnya ikatan emosional antara hewan peliharaan dan anak-anak, terutama dalam proses penyembuhan. Tindakan ini nyaris membuat lisensinya dicabut, tapi dia tetap teguh. Sementara itu tekanan terhadap dewan sekolah meningkat. Orang tua yang dulunya menuntut Max disingkirkan mulai mempertimbangkan ulang, apalagi saat anak-anak mereka mulai mengajukan pertanyaan sulit tentang benar dan salah. Kepala sekolah Thompson dalam percakapan pribadi dengan staf mengakui bahwa dia mungkin bertindak terlalu cepat karena tekanan. Bisnis-bisnis lokal mulai menunjukkan dukungan secara terbuka. Toko perkakas menggantung spanduk bertuliskan, "Lekas sembuh Lily." Toko hewan peliharaan mencabut papan pengumuman mereka. Bahkan perusahaan asuransi yang dulu memaksa Max dipindahkan mengirim kabar melalui agen lokal mereka. Mereka menawarkan untuk memulihkan polis keluarga Mitchell dengan pengecualian khusus untuk Max. Keluarga Wilson yang dulu menjauh kini aktif mendukung. Mereka mengatur jadwal makanan untuk keluarga Mitchell, dan Pak Wilson sendiri menawarkan tumpangan kepada Jack saat truk mereka mogok. Anak-anak mereka mengunjungi rumah sakit setiap hari membawa kartu buatan tangan. Namun perubahan paling mengejutkan datang dari petugas Jenkins. Petugas yang dulu membantu menegakkan pengusiran Max. Dia mulai meneliti kisah-kisah serupa di seluruh negeri dan menemukan beberapa kasus di mana anjing bisa mendeteksi masalah kesehatan anak-anak sebelum dokter mengetahuinya. Semakin banyak dia membaca, semakin besar keraguan tumbuh di benaknya. Presentasinya di hadapan Dewan Kota mengisyaratkan bahwa mungkin mereka terlalu cepat menilai Max. Anak-anak dengan kepolosan mereka tampaknya menangkap sesuatu yang dilupakan orang dewasa. Mereka mulai membawa foto hewan peliharaan mereka sendiri ke kamar sakit Lily, menceritakan kisah tentang cinta dan kesetiaan yang dibawa oleh binatang. Satu kelas murid kelas 5 memutuskan untuk membuat petisi agar Max dikembalikan. Mereka mengumpulkan tanda tangan saat jam istirahat berjalan dari satu kelompok ke kelompok lain dengan penuh semangat. Tapi rintangan masih ada. Tim hukum distrik sekolah menyarankan agar aturan tidak diubah karena bisa menimbulkan risiko hukum. Perusahaan asuransi tetap bersikukuh menolak melonggarkan pedoman mereka. Beberapa orang tua masih berpendapat bahwa kenyamanan satu anak tidak seharusnya mengorbankan keselamatan umum, meskipun suara mereka kini terdengar lebih pelan dan ragu.
Apa yang awalnya merupakan debat antara keselamatan dan emosi kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Pertanyaan tentang apa yang benar-benar dihargai oleh kota itu. Apakah mereka lebih mementingkan perlindungan dari risiko yang belum tentu terjadi atau perlindungan terhadap luka yang nyata? Jawabannya yang dulu terasa sederhana kini tak lagi jelas. Titik balik terjadi pada Selasa malam yang hujan saat Lily masih terbaring di rumah sakit. Jack tertidur di kursi pengunjung setelah shift malam yang melelahkan saat ponselnya bergetar. Itu Tom, suaranya terdengar tegang. "Max hilang," katanya. "Entah bagaimana dia berhasil keluar dari pagar. Aku sudah mencarinya berjam-jam di bawah hujan." Dia terdiam sejenak, suara khawatirnya begitu jelas. "Tom, aku rasa dia sedang mencoba kembali ke Lily." Kabar tentang kaburnya Max cepat menyebar di antara staf rumah sakit. Para perawat yang selama ini terbiasa dengan penurunan lambat kondisi Lily saling bertukar pandang penuh cemas. Mereka menyadari betapa besar pengaruh kabar ini bisa berarti baginya. Dr. Martinez tanpa banyak bicara memerintahkan pemantauan ketat kalau kondisi Lily tiba-tiba berubah, terutama jika Max tak datang. Di tengah hujan deras Max dalam sebuah misi. German Shepherd itu kini lebih kurus tapi didorong oleh ikatan yang tak terlihat melangkah melalui tempat-tempat asing. Beberapa pengemudi melihatnya di jalan raya basah kuyup penuh tekad. Dia selalu mengarah ke Riverside. Lily yang tak tahu bahwa Max sedang dalam perjalanan menjalani rutinitas harian seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia menjadi gelisah, matanya terus tertarik ke arah jendela seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Para perawat memperhatikan perubahan dalam tanda vitalnya. Detak jantungnya meningkat secara acak seolah tubuhnya merasakan sesuatu yang mendekat. Polisi setempat diberitahu tapi mereka berada dalam dilema. Secara teknis Max masih dilarang, tapi secara diam-diam beberapa petugas memperlambat patroli mereka. Mereka mengawasi jalur-jalur yang mungkin dilalui Max menuju Riverside. Bahkan ada yang meninggalkan makanan dan air di tempat istirahat berharap bisa membantu. Pada hari ketiga sejak Max menghilang, Lily menunjukkan tanda pemulihan pertama dalam beberapa minggu. Demamnya turun sedikit dan tanpa diminta dia meminta makanan. Tim medis tak punya penjelasan, tapi mereka merasa didorong harapan. Mereka tidak tahu Max sudah mencapai pinggiran Riverside. Nalurinya semakin tajam di setiap langkah. Emma melihat putrinya jadi lebih waspada dan mulai berharap. Lily mulai berbicara lebih banyak, bertanya tentang rumah dan menunjukkan ketertarikan pada kartu dan hiasan di kamarnya. Rasanya seperti dia bisa merasakan bahwa Max semakin dekat. Tetangga mulai menelepon melaporkan penampakan seekor anjing besar terlihat berjalan di kota. Dia menghindari lalu lintas menyusuri jalur-jalur yang dulu dia lewati bersama Lily. Ke sekolah, ke taman, melewati rumah lama mereka. Kabar itu menyebar pelan di antara staf rumah sakit. Mereka diam-diam menyemangati Max, bahkan ada yang lembur hanya untuk mengikuti perkembangan. Dr. Martinez saat diberitahu tentang anjing yang mendekat memutuskan untuk tidak memberitahu keamanan. Dia mengerti kesembuhan tak selalu mengikuti protokol. Tanda-tanda vital Lily terus membaik dalam cara-cara yang tak bisa dijelaskan. Tekanan darahnya stabil, napasnya menjadi tenang dan wajahnya mulai menunjukkan sedikit warna. Staf menulis catatan dalam rekam medisnya dengan campuran kejutan dan harapan yang tidak mereka sangka akan datang. Malam saat Max tiba di rumah sakit terasa tenang dan sunyi. Seorang satpam berhati lembut yang mendengar cerita dari putrinya di kelas, Lily pura-pura tak melihat saat anjing penuh lumpur dan kelelahan itu melintasi halaman. Dipandu oleh naluri murni, Max melangkah melalui lorong-lorong rumah sakit. Para perawat jaga malam yang sudah menunggunya membantunya lewat dalam diam menunjuk arah menuju ruang anak. Beberapa dari mereka menyeka air mata saat berjalan bersamanya, sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tak akan mereka lupakan. Di kamarnya, Lily terbangun dari tidur. Monitornya menyala sebelum siapapun bisa bereaksi. Hidung basah menyentuh tangannya dan rengekan lembut yang familiar mengisi udara. Pertemuan kembali mereka begitu indah meskipun terlalu singkat. Lily membaik hampir seketika, tanda-tanda vitalnya menguat dan senyumnya kembali. Staf yang tersentuh dalam hati mereka menyingkirkan aturan dan membiarkan Max tetap di sisinya. Namun hanya 3 hari setelah Max datang, semuanya berubah. Di pagi buta, suhu tubuh Lily tiba-tiba melonjak. Perawat yang berjaga menemukannya demam tinggi padahal suhu ruangan tetap dingin. Max tak pernah beranjak dari sisi Lily, selalu waspada dan cemas. Ketika dia mulai kesulitan bernapas, Max menggonggong dan merengek. Dia memberi peringatan pada staf. "Ada yang salah," bisik Lily mencengkeram bulu Max dengan jari-jari lemah. Max merintih kembali, menempel erat padanya saat para perawat bergegas masuk ke kamar.
Dr. Martinez dipanggil dari rumah dan tiba untuk menemukan suhu tubuh Lily naik cepat meskipun semua upaya telah dilakukan. Emma dan Jack lelah dan tak berdaya hanya bisa menyaksikan napas putri mereka semakin lemah. Kegelisahan Max semakin jelas setiap menit berlalu. Perilakunya mencerminkan rasa takut yang memenuhi ruangan. Dia harus dipindahkan ke ICU, perintah Dr. Martinez dengan suara tegas penuh tekanan. Saat mereka bersiap memindahkannya, mata Lily membelalak panik. "Jangan biarkan mereka bawa Max pergi," bisiknya. "Tolong." Itulah kata-kata terakhir yang jelas dia ucapkan saat tempat tidurnya didorong menuju ICU. Detak jantung Max menurun tajam di monitor terdekat. Tiba-tiba suara kode biru menggema di seluruh lorong rumah sakit bercampur dengan lolongan Max yang penuh penderitaan saat petugas keamanan akhirnya memisahkannya dari Lily. Yang terjadi setelah itu hanyalah kabur. Tindakan darurat, langkah cepat dan wajah-wajah cemas penuh tekad. Di ruang tunggu, Emma jatuh ke pelukan Jack. Mereka telah melampaui titik air mata. Jack menyandarkan dahinya ke pintu. Isak pelan lolos dari bibirnya. Pukul 3.47 dini hari Dr. Martinez keluar dari ICU. Wajahnya pucat, kata-katanya datang perlahan. "Maafkan kami. Kami sudah melakukan segalanya." Teriakan Emma memecah keheningan seperti kaca pecah. Jack berdiri terpaku, tangannya menggantung dalam posisi doa. Matahari akhirnya terbit memancarkan cahaya dingin. Namun keajaiban baru saja dimulai. Di pemakaman 3 hari kemudian Max datang dan menunjukkan bahwa Lily masih hidup. Kini mereka bahagia bersama dengan dukungan seluruh kota. Silakan berikan like, komentar, dan bagikan cerita ini. Berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk kisah menyentuh lainnya.